Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share penemuan saya yang mungkin Anda belum tahu soal TikTok Shop Ads. Saya mau ngasih rambu ke teman-teman, hati-hati soal ROAS. Jadi saya lagi ngulik banget sih TikTok Shop Ads. Beberapa ada yang request Kang bikin eh, konten tentang TikTok Shop Ads yang terstruktur kayak Shopee. Wah, berat. Karena apa? Karena TikTok ini saya lagi struggling banget untuk nguliknya. Kalau Shopee alhamdulillah bisa dibilang cukup hatam. Walaupun ya sama aja sama seperti Anda, iklan saya pun naik turun. Jadi saya punya playlist yang iklan Shopee, yang itu insya Allah terstruktur, jadi Anda ngikutin anaknya. Nah, kalau yang TikTok Shop ini kita belajar bareng, jadi setiap ada penemuan saya yang saya rasa layak dijadikan konten, akan saya bikin kontennya, ada playlistnya juga nanti insya Allah TikTok Shop Ads. Dan kemungkinan besar sih kebanyakan soal kegagalan-kegagalan, dan itu bagusnya buat teman-teman. Jadi teman-teman tidak jadi rambu aja. Kalau si Kang Gani gagal di sini, ya udah best guess-nya teman-teman coba hal lain dulu, jangan langsung coba, jangan cobain yang saya gagal gitu. Tapi best guess-nya atau tebakan terbaik teman-teman, jangan coba yang saya tapi coba yang lain. Nanti kemudian hari mau coba yang gaya saya, siapa tahu berhasil, ya boleh-boleh aja. Karena memang gitu ya namanya bisnis. Di saya berhasil, di Anda belum tentu. Di Anda berhasil, di saya belum tentu. Itulah namanya bisnis. Lanjut. Jadi saya mau ngasih tahu hati-hati soal ROAS, return on ad spend. Jadi definisinya kan gini ya, return on ad spend. Ini GMV dibagikan sama spend iklan kita atau biaya yang sudah kita keluarkan di iklan. Itu adalah harga deal. Nah, hati-hati ini plus ongkir, plus subsidi Shopee, plus ongkir subsidi Shopee juga. Shopee, TikTok juga. Contohnya misalkan Anda jual barang harga 100.000. Terus si TikTok kan lagi bakar-bakar voucher ya. Si TikTok ngasih potongan 10.000 misalkan. Terus ngasih potongan ongkir 30.000. Lalu si customer bayar ongkir juga karena nggak full cover 5.000 katakanlah. Nah, si GMV-nya itu, si yang 10.000 subsidi TikTok nggak dihitung, si yang 30.000 subsidi ongkirnya TikTok nggak dihitung. Jadinya GMV-nya adalah 100, bukan nggak dihitung, terhitung, sorry ya, terhitung. Jadi plus 30.000. Yang 10.000 juga jadi plus 10, ini nggak dihitung, tapi yang ini terhitung. Jadinya 135.000. Loh, kok saya jadi bingung sendiri. Jangan-jangan salah. Tadi ulang ya. Harga produknya 100.000, ongkirnya kan 35.000. Nah, ongkirnya itu disubsidi atau tidak tetap dihitung full. Jadi 100 tambah 35.000. Terus disubsidi TikTok kan 10.000. Jadi nggak dikurangi, nggak jadi 135 dikurangi 10.000, tapi tetap 135.000. Karena si subsidinya TikTok itu subsidi aja, bukan GMV. GMV itu ya kayak ini, karena gross merchandise value ya, kayak GDP ya. GDP itu wah, ini jadi panjang kalau makroekonomi ya. Jadi kalau GDP itu saya beli 1.000, terus saya beli lagi di 1.000, saya beli barang nih 1.000 nih. Setahu saya gini ya. Saya barang pulpen misalkan 10.000 deh, 10.000. Terus saya jual 12.000. GDP-nya itu 22.000, bukan 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 2.000. 2.000 tuh edit value, tapi GDP-nya 22.000. Ya kok jadi bingung. Ya gitulah intinya. Atau teman-teman baca sendiri, nanti linknya akan saya kasih di bawah, definisi realnya tentang si ROAS atau si yang ini, baca aja sendiri. Yang intinya hati-hati karena ongkir dihitung dan dibagi spend ya, dibagi spend dan belum pajak. Jadi kalau pajak apalagi iklan yang 11% itu belum belum nggak kehitung di sini. Nah, hati-hati. Nah, khususnya saya mau menekankan soal ongkir ya. Karena apa? Karena di kasus di saya, ongkir saya udah ngitung. Saya udah download pesanan TikTok saya sekitar 90 hari, yang ya cukup panjang lah, ya cukup banyak lah datanya. Itu ongkir tuh kurang lebih 40.000 per pesanan, plus minus rata-ratanya. Dan basket size saya itu di kisaran 100.000. Artinya ongkirnya 40% dari basket size. Kalau basket size ini bukan GMV ya. Basket size ini kalau nggak salah yang dibayarkan. Aduh, lupa lagi, jadi panjang lagi kalau bahas basket size. Yang intinya ongkir itu signifikan besar terhadap GMV. Makanya akan jadi false positif kalau teman-teman menentukan target ROAS-nya teman-teman tanpa memperhitungkan ongkir. Dan ini contohnya nih ya. Ini wah, saya kalau lihat dashboard ini kadang kadang sedih, kadang senang juga karena ya alhamdulillah lambat laun
baik ya, lambat laun menuju baik insya Allah mudah-mudahan. Mana. Nah, ini ROAS saya cuma dapat 2,06 teman-teman. ROAS saya 2,06. Ini udah include ongkirnya. Dan jadinya kan false positif. Kalau itu nggak include ongkir, oke lah. Saya mungkin boncosnya nggak terlalu parah, tapi itu include ongkir. Dan biar gampang, saran saya tahu dari teman juga, biar gampang setelah teman-teman hitung nih target loss-nya berapa. Katakanlah seperti saya ini, saya target loss sebenarnya 6 ya. Sekarang tuh target loss saya 6. Misalkan teman-teman udah ngitung nih target loss teman-teman, katakanlah dapat 3,5 misalkan. Oke, pokoknya target loss saya adalah 3,5. Biar gampang kalau di TikTok Shop Ads tambah aja plus 1. Jadi 4,5 di dashboard sebenarnya 4,5. Karena ini untuk nge-cover PPN iklan, nge-cover si ongkir tadi dan seterusnya. Oh, bagus juga kalau plus 1 jadi lebih sederhana ya. Jadinya lebih mudah di apa ya? Ya lebih aman sih. Atau mau plus 1,5 ya silakan. Cuman ya plus 1 menurut saya cukup reasonable. Cukup beralasan plus 1 untuk mengcover PPN, mengcover ongkir dan lain sebagainya. Nah, itulah hati-hati soal ROAS ya teman-teman. Kalau saya sekarang lebih suka ke CPR atau CPA ya. CPR cost per result atau cost per acquisition ya apapun namanya itu lebih jujur dalam tanda kutip daripada ROAS di TikTok Shop. Tapi kalau di Shopee saya lebih suka ROAS ya, karena di Shopee agak berbeda. Di Shopee itu orang transfer loh, bukan jumlah GMV-nya tuh jumlah yang ditransfer oleh si customer. Jadi si ongkir tadi nggak kehitung. Ya begitulah. Oke, itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang lagi ngulik TikTok Shop Ads. Kita belajar bareng, ikuti terus, jangan lupa subscribe. Nanti insya Allah saya upload secara rutin, entah ya mungkin minimal seminggu satu penemuan-penemuan saya tentang TikTok Shop Ads. Tapi mohon maaf nggak terstruktur, karena saya juga lagi ngegas banget ya. Saya cuma sharing aja penemuan-penemuan saya along the way selama perjalanan saya ngulik TikTok Shop Ads ini. Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.